Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan mendesak yang datang langsung dari jantung konflik di Papua. Ini bukan sekadar berita biasa, melainkan sebuah pernyataan sikap resmi yang dapat menentukan arah masa depan perdamaian di tanah Papua. Jadi pastikan Anda menyimak sampai akhir karena ini menyangkut nasib ribuan orang. Pada tanggal 15 Oktober 2025, Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, atau yang kita kenal sebagai TPNPB, merilis sebuah pernyataan yang sangat tegas. Pernyataan ini ditujukan langsung kepada pucuk pimpinan negara kita, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apa isi utamanya? Mari kita bedah satu persatu. Poin pertama dan yang paling krusial adalah desakan TPNPB agar pemerintah segera memberikan kejelasan status Papua. Mereka menuntut pengumuman resmi, apakah Papua dianggap sebagai daerah operasi militer atau tidak. Ini adalah pertanyaan fundamental yang selama ini menggantung dan menciptakan ketidakpastian yang luar biasa bagi masyarakat sipil di sana. Dengan adanya status yang jelas, setidaknya ada kerangka hukum yang bisa menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Selanjutnya, dan ini adalah poin yang sangat mengkhawatirkan, TPNPB menuntut penghentian segera semua bentuk serangan militer yang mereka sebut menggunakan teknologi canggih. Secara spesifik, mereka menyebut penggunaan bom, drone, dan bahkan pesawat tempur. Menurut klaim TPNPB, serangan-serangan ini tidak hanya menargetkan kombatan, tetapi juga telah menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil yang tidak berdosa. Ini adalah tuduhan serius yang menggarisbawahi eskalasi konflik yang semakin modern dan mematikan. Tuntutan ini membawa kita ke poin ketiga yang sangat penting, yaitu penegakan hukum humaniter internasional. TPNPB meminta agar semua pihak yang bertikai, termasuk TNI dan Polri, untuk menghormati aturan perang yang diakui secara global. Salah satu prinsip utama dari hukum ini adalah melindungi warga sipil dan membedakan antara target militer dan non-militer. Mereka juga menyoroti penggunaan fasilitas sipil seperti sekolah, gereja, dan fasilitas kesehatan yang diduga telah diubah menjadi pos-pos militer. Masalah transparansi juga menjadi sorotan utama. TPNPB mendesak pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis, baik nasional maupun internasional. Mereka ingin dunia melihat secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di medan perang. Selama ini, informasi dari Papua seringkali simpang siur dan sulit diverifikasi karena akses yang sangat terbatas. Pernyataan tersebut menyebutkan ada lebih dari 100.000 warga sipil yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Mereka mengungsi di hutan, di kota-kota terdekat, atau dimanapun mereka bisa berlindung. Kondisi mereka sangat memprihatinkan tanpa akses yang cukup terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, TPNPB secara khusus memohon kepada lembaga-lembaga kemanusiaan, baik lokal maupun internasional, untuk segera turun tangan memberikan bantuan darurat kepada para pengungsi ini. Ini bukan lagi soal politik, ini adalah soal kemanusiaan yang mendesak. Terakhir, pernyataan ini diakhiri dengan sebuah seruan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. TPNPB mendesak Presiden untuk tidak menunda-nunda lagi penyelesaian konflik bersenjata di Papua yang, menurut mereka, telah berlangsung selama 63 tahun. Mereka menginginkan sebuah langkah konkret dan solusi damai yang permanen, bukan sekadar operasi militer yang terus berlanjut tanpa akhir yang jelas. Ini adalah sebuah ajakan untuk dialog dan negosiasi serius di tingkat tertinggi. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pernyataan ini? Ini adalah sebuah sinyal kuat dari TPNPB
bahwa mereka menginginkan perubahan fundamental dalam penanganan konflik Papua. Mereka menuntut kejelasan status, penghentian kekerasan yang tidak proporsional, penghormatan terhadap hukum internasional, transparansi media, dan yang terpenting, perhatian serius terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi. Pernyataan ini menempatkan bola panas di tangan pemerintah pusat. Bagaimana Presiden dan DPR akan merespons tuntutan-tuntutan ini? Apakah akan ada langkah menuju deeskalasi dan dialog atau justru sebaliknya? Ini adalah momen krusial yang akan kita pantau bersama. Isu Papua adalah isu kita semua sebagai bangsa Indonesia, dan menemukan jalan menuju perdamaian adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga ada solusi terbaik yang bisa mengakhiri penderitaan dan membawa kedamaian abadi di tanah Papua. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Apa pendapat Anda mengenai tuntutan TPNPB ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin dan saling menghargai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.